Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa menyampaikan presentasi dari mata kuliah Qawaidul Imla, di mana kita akan menyampaikan tentang huruf Arab dan mad, kemudian tak marbutoh dan tak maftuhah. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Ridho Awiyah sebagai moderator, kemudian ada Sofia Anggraini, ada Wahyuni Nurul Hanifah, ada Rizky Maulana Hidayat, ada Stella Wahyuni, dan ada Wardatul Umah. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Maulana Hidayat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi pertama dari materi huruf Arabiah dan mad. Next. Huruf-huruf Arab terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada huruf muhmilah atau muhmalah, dan yang kedua ada huruf mujamah. Huruf muhmalah atau muhmilah yaitu huruf-huruf hijaiyah yang membuang titik atau tidak mempunyai titik. Nah, begitu dengan huruf mujamah. Huruf mujamah adalah kebalikan dari huruf muhmalah, yaitu huruf yang mempunyai titik. Baik, next. Dan yang kedua ada mad. Mad adalah memanjangkan suara dengan satu huruf dari huruf mad. Seperti yang kita ketahui bahwa huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga iya. Suatu huruf bisa dibaca mad apabila huruf mad alif sebelumnya ditandai dengan adanya huruf yang berbaris fathah. Yang kedua, huruf mad wawu dikatakan mad jika huruf sebelumnya berbaris dhammah. Dan yang ketiga ada iya, yang dimana huruf sebelumnya berbaris kasroh. Mad juga di sini terbagi menjadi 3. Yang kedua, mad dengan alif. Yang kedua, mad dengan wawu. Dan yang ketiga, mad dengan iya. Huruf mad tidak akan ada di awal kata, karenanya tidak didahului huruf yang memanjangkan. Dan yang kedua, beberapa kata memiliki lebih dari satu huruf panjang. Saat menulis kata yang ditutup dengan salah satu huruf mad dalam pengucapan harkat mad, itu perlu dibaca panjang agar sesuai dengan jenis hurufnya. Contohnya, mad yang dengan alif seperti hamid, madnya di sini adalah huruf H dan huruf alif, yang dimana huruf H tersebut sebelumnya berbaris fathah, yang dimana di situ mad dengan alif dapat berperan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Muhammad yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memperjelas mengenai materi mad. Mad itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mad dengan alif. Tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu mad atau panjang dengan waw. Nah, maksudnya di sini yaitu waw ada hadir dalam keadaan domah dan itu disebut al-mad bil waw. Nah, misalnya seperti asfurun, mahmudun, sa'udun, seperti itu dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mad atau panjang dengan waw. Tadi yang pertama itu ya, yang kedua itu. Kemudian mohon maaf ya. Yang ketiga yaitu al-mad bil ya atau mad atau panjang dengan iya. Nah, di sini ya ada dalam keadaan kasroh dan ini disebut mad bil ya. Contohnya seperti hamidun, munirun, najidun, karimun dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mad dengan beberapa poin ketiganya yaitu huruf mad tidak akan ada di awal kata karenanya tidak didahului oleh huruf yang memanjangkan. Kemudian yang poin keduanya yaitu beberapa kata memiliki lebih dari satu huruf panjang. Contohnya seperti as-sa'a, ar-ra'a, seperti itu, roji'un, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang poin terakhir yaitu saat menulis kata yang ditutup dengan salah satu huruf mad, dalam pengucapannya harokatnya panjang agar disesuaikan dengan jenis hurufnya seperti itu. Contohnya seperti ya'so, yarju, ya'ti, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Sophie Anggraini. Materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya juga, Stella. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tak marbuta dan akan dilanjutkan juga. Baiklah, pengertian tak marbuta. Nah, tak marbuta dari dua kata, yaitu tak yang artinya huruf dan marbuta yang terikat. Tak marbuta adalah tak yang dilafalkan ha ketika diwakaf dan dibaca tak dengan 3 harkat, yaitu harkat fathah, harkat kasrah, dan dhamma. Nah, jadi tak marbutah ini mengapa disebut tak yang terikat? Karena ia terletak di akhir di akhir kata atau di akhir isim, isim yang merujuk kepada mu'annas. Jadi kenapa dibaca cara maksudnya penulisan tak marbutah itu adalah huruf h yang dikasih titik di atasnya gitu. Jadi juga dikasih tak marbutah. Nah, dibaca dengan 3 harkat. 3 harkat itu bisa menjadi itu, bisa di atau bisa juga dia menjadi dibaca kasrah apabila itu di akhir kata dibaca sukun gitu, dibaca ha, dibaca akhir sebuah kalimat. Contohnya seperti Fatimah. Fatimah itu kan adalah tulisan isinya Fatimah. Tapi disebut Fatimah, disukunkan. Kemudian slide selanjutnya.
posisi atau keberadaan ta marbutah. Yang pertama, penulisan ta marbutah dengan dua harakat, yaitu ta yang memiliki kata setelah kata yang bisa disambungkan dengan ta marbutah sebelumnya, dan ta yang berdiri sendiri, tidak ada sambungan akhir isim mufrad. Contohnya seperti Aisyah. Nah, Aisyah itu huruf shin itu terikat atau bersambung dengan huruf ta. Dan contoh lainnya seperti syajarah. Syajarah itu ro tidak bisa disambungkan dengan huruf ta marbutah. Jadi ta marbutah berdiri sendiri. Jadi syajarah ditulis ta yang. Kemudian yang kedua, terletak pada akhir jamak taksir yang tidak terdapat atau tidak menyertakan kata maftuhah. Yang terletak di jamak taksir, contohnya itu seperti qaddatun atau para juri. Qaddatun. Qaddatun itu tak yang tidak yang taknya bukan tak terbuka gitu kan. Ta maftuhah. Kemudian yang ketiga, sebagian akhirnya terdiri dari isim mufrad yang lafaznya seperti hamzah, itu kan muannas lafaz ya, muannas sabdah, dan yang muannas itu maknanya itu makna muzakkar, tapi penulisannya itu muannas, terdiri dari sama. Kemudian yang keempat, sebagian akhirnya terdiri dari isim ajamnya. Nah, pengertian ajamnya sendiri itu adalah kalimat yang dicetak ajam. Kalimat ajam bisa tercegah dari dengan dua syarat, yaitu merupakan ajam dan ajamnya, dan lebih dari 3 huruf. Nah, contohnya itu seperti nama negara gitu, nama negara yang Yabaniyah itu kan bukan Arab gitu. Yabaniyah itu bukan merupakan nama orang Arab atau nama negara Arab gitu. Jadi ajam maksudnya itu adalah dikasih ta marbutah pada akhir karena menunjukkan tempat Yabaniyah gitu. Jadi terus yang kelima, beberapa kata yang boleh menempati pada sebuah isim dengan penulisan ta marbutah atau bisa atau boleh pada sebuah isim dengan penulisan kata yang ketika wakaf dan ta maftuhah atau ta biasa. Contohnya itu seperti Muhammad kan merupakan ta maftuhah, dan contoh seperti ta maftuhah itu seperti walad tanya biasa baik. Sekian dari saya. Syukur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stella Wahyuni yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyuni. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya kepada saya. Definisi tamaftuhah. Tamaftuhah adalah ta yang kita baca dengan 3 macam harokat, yaitu fathah, doma, kasroh, dan tetap seperti itu jika bertemu dengan sukun. Posisi tamaftuhah jika yang pertama jika datang di akhir kata kerja. Apabila dari asalnya, contohnya bata, mata. Apabila tak taknis, contohnya katabat, jalasa, akalat. Jadi taknya itu dibaca sukun, tidak dibaca harokatnya. Yang ketiga, apabila tak fi'il. Contohnya safarat, jalasat, rostamat. Taknya juga dibaca sukun. Yang kedua, di akhir jamak muannats salim. Contohnya al-mu'allimatu, atau libatu, al-fatimatu, al-hajaratu, al-jami'atu. Dan yang terakhir, di akhir kata benda, rangkap 3, konsonan, tengah, dan jamak. Contohnya baitu, abiyatu, putu, akhwatu, hautu, ahwatu, sautu, aswatu, khawatu, dan auqatu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Wahyuni yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Wardatul Ummah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan posisi tamaftuhah. Tadi sudah jelaskan bahwa yang pertama itu jika tak berada akhir fi'il maka sama seperti aslinya. Yang kedua, pada akhir jamak muannats salim, dan yang ketiga pada akhir isim 3. Nah, yang sekarang yang keempat. Maaf, saya Rodi yang keempat. PPT-nya masih yang tadi. Nah, pada akhir isim mufrad yang mudzakkar. Nah, maksudnya di sini fi akhir isim mufrad lil mudzakkar. Jadi isim mufradnya itu yang buat mudzakkar gitu. Contohnya asomta, kamu melindungi. Jadi kamunya itu ke laki-laki, bukan ke perempuan, mudzakkar ya. Nah, yang kelima, pada akhir ba'dil huruf, pada akhir sebagian huruf. Di sini di buku ada laita, lata. Nah, jadi di akhir huruf itu pasti menggunakan tanya tamaftuhah. Kita pernah menemukan nggak huruf itu pakai tamarbutoh? Kalau saya sih belum pernah nemuin ya. Jadi di sini pada akhir sebagian huruf itu kebanyakan pakai tamaftuhah. Laita, lata. Nah, taknya itu tamaftuhah atau mabsutoh. Nah, yang keenam, fi akhiri domir munfasil lil mufrad wal mufradah mukhatabain. Pada akhir isim domir yang terpisah untuk mufrad dan mufradah yang mukhatab. Jadi isim domirnya ini yang untuk mufrad dan mukhatab. Mufrad dan mufradah. Contohnya anta, anti gitu. Nah, yang ke-7, ila udifal ismul muntaha bita'in marbutotin ila domirin tuftahu ta'uhu. Jika diidofatkan isim akhirnya ta marbutoh dengan domir, maka ditulisnya ta maftuhah. Jadi maksud di sini, jika ada isim berakhiran ta marbutoh, nah jadi misalkan kita nemuin isim yang berakhiran ta marbutoh, tapi harus diidofatkan kepada domir. Misalkan maka ditulisnya dengan ta maftuhah. Misalkan gini, at-thalibatu
kan atau libatu kan itu pakai tamar butoh. Nah, jadi misalkan atau libatu kak. Nah, ada domir kaknya ya, ada domirnya. Jadi itu harus diganti pakai ta maftuhah atau libatu kak, bukan pakai tamar butoh lagi, diganti. Kalau lebih simpelnya sih kata diganti gitu, tapi diganti soalnya kan didapatkan. Lanjut. Yang selanjutnya at-tamyiz baina ta'i marbuthah wal maftuhah. Perbedaan antara ta marbuthah dan ta maftuhah. Likai numayizun bainahuma nuktifu ala akhir kalimat bisukun. Mewakafkan akhir katanya dengan sukun. Fa idza nutiqat ta'un kutibat maftuhatan. Jika diucapkan keluarnya bunyi ta, maka ditulisnya pakai ta maftuhah. Wa idza nutiqat haun kutibat marbuthatan. Nah, jika yang keluarnya bunyi yang diucapkannya huruf H, maka ditulisnya ta marbuthah. Kayak misalkan tolibatun, kan biasanya kita keluar pelafalannya, pengucapannya tolibah. Nah, itu penulisannya menggunakan huruf ta marbuthah. Nah, kalau misalkan contohnya misalkan kutibat, nah berarti itu asomta, misalkan asomta. Berarti itu pakai ini ta maftuhah. Oke, selanjutnya at-tamyiz baina ta'i marbuthati wa ha'i al-ghaibati. Perbedaan ta marbuthah dengan ta ghaibah. Yang pertama fil kitabah, dalam penulisannya. Atau marbuthatu fawqaha nuqtatani. Ta marbuthah di atasnya ada 2 titik. Nah, kan kalau kita sering ketemu tuh ya ta marbuthah di tulisan pasti ada 2 titiknya. Wathaniyah bidunihima. Nah, kalau hak goibah itu nggak ada titiknya, tanpa titik, jadi lebih kayak hak domir gitu. Ya. Fi nutqi dalam pelafalannya. Yang kedua fi nutqi dalam pelafalannya. Al-ula tuntaku taun wa taqbila atanwin, wa taqbilu tanwin. Yang pertama itu ta marbuthah itu diucapkannya dilafalkannya ta dan menerima tanwin. Ta marbuthah kan kayak at-tholibatun, nah nerima tanwin dia mah ya. Tholibatun, nah nerima tanwin, maaf. Atsaniyatu tuntiqu haun wa la tuqbalu tanwin. Nah, kalau yang kedua itu atau ha ghaibah itu dilafalkannya ha dan tidak menerima tanwin. Kayak tadi misalkan kita hu-nya berarti itu ha ghaibah. Nah, syukron dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wardatul Umma yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dapat saya simpulkan tadi bahwa huruf-huruf Arab itu terbagi menjadi 2, ada huruf muhmilah dan ada huruf mu'jamah. Muhmilah itu huruf yang membuang titik atau tidak adanya titik, kalau mu'jamah itu huruf yang mempunyai titik. Kemudian ada mad juga terbagi menjadi 3, ada mad dengan alif, mad dengan wawu, kemudian ada mad dengan iya. Nah, terus tadi sudah disebutkan juga perbedaan antara marbuthah dan tak maftuhah gitu, bahwa mewakafkan akhirnya katanya dengan sukun, jika diucapkan keluar bunyi ta maka itu tak maftuhah gitu. Kalau misalkan diucapkan bunyinya ha, itu disebut dengan tak marbuthah. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan berkah gitu, khususnya buat kita selaku pemateri dan umumnya buat kita semuanya. Terima kasih dari saya pribadi, mohon maaf bila banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak baik mungkin. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Ungturmakola walatang durmakola. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.